Hey, malam guys, malam para slankers, malam pada slanky. Gue TJ Taufan, Bang TJ biasanya orang-orang sering manggil gue. Ini podcast pertama gue. Rencananya dalam podcast pertama ini kita bakal nonjolin lagi seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman gue dalam menjalani proses recovery gue, proses pemulihan gue terhadap gangguan penyalahgunaan zat yang selama ini gue lewatin. Dan gue berharap sih dengan adanya cerita-cerita dari gue, dengan adanya cerita-cerita dari Ica, bisa jadi satu merubah pandangan lagi, turning point buat teman-teman semua dalam menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya saat kita sudah mengetahui dengan baik seberapa persentase kekuatan, kelemahan, opportunity kita untuk kedepannya dan juga ancaman yang akan menimpa sama kita. Gue berharap sih mudah-mudahan ke depannya teman-teman semua bisa menjalani satu hal yang lebih baik lagi dibanding gue. Dan gue percaya sih ketika sharing akan jadi satu kekuatan sendiri buat gue, akan jadi satu motivasi sendiri sih buat gue juga biar jalan hari kedepannya lebih baik lagi. So ngomong-ngomong, cerita ini awalnya dari mulai cara gue menikmati kehidupan gue, dan salah satu adrenalin gue buat memacu endorfin itu adalah musik. Salah satu zaman-zaman tahun dulu nih ceritanya nih, salah satu music favorite gue adalah slang. Mungkin teman-teman semua juga yang notabene-nya anak-anak 90-an lah, siapa yang gak kenal dengan Bim Bim atau Kakak, salah satu grup musik papan atas yang berkontribusi banget dalam pembentukan perilaku gue menjalani kehidupan dulunya. Ya, siapa coba yang gak kenal slang waktu itu, ya kan? Setiap konsernya zaman dulu banget itu, tahun 90-an tuh, gue pasti datang, gue pasti hadir gitu, support mereka di konser-konsernya dia. Kiri kanan bawa kabel kebakar, ya kan? Moshing gak jelas, mulut wangi dan lain sebagainya. Menurut gue sih asik tuh, kayaknya keren gitu loh. Gue suka slang sih dari mulai kehadiran kakak tuh waktu itu, tahun pertama kali pas kakak masuk 89 sama formasi 13 dia tuh, dan yang bikin gue notice sama anak-anak itu pas waktu dia bikin Sweet Hey Seksi Gadis waktu itu. Seksi Gadis keren banget tuh, gue bilang. Covernya tuh logo slang buatannya Bang Budi kalau nggak salah, Budi Susatyo. Lagu yang menurut gue beda dari yang lain gitu. Ya dari mulai lagu itu Sweet Gadis, nah gue mulai dia tuh sedikit intens banget. Setiap ada perform dia di mana, kadang-kadang kalau masih di Jabodetabek gue samperin, bawa kuncian, bawa stok, gue samperin. Pokoknya nggak ada yang kelewat deh, segala satu bentuk announcement, dari mulai cara dia manggung, dari mulai performance dia manggung, dari mulai lifestyle dia manggung, dari pokoknya detik itu gue udah mulai konsisten sama anak-anak itu, sama anak potlot. Tapi sebenarnya gue udah kenal, udah tahu mereka sih dari mulai zaman Mas Bim Bim tuh, dia Cikini Stone Komplek. Nah dulu tuh udah mulai tahu sih, cuman nggak begitu ngikutin. Nah mulai ngikutinnya semenjak kakak tuh, kayaknya asik banget. Zaman dulu sih keren gitu loh ngeliat tatoan, kurus, gimbal gimana gitu, terus menaspirasikan feeling gue, yang ada di feeling gue jadi sebuah music di mereka. Menurut gue sih cool man, sadis parah itu. Cerita sedikit, balik lagi flashback tentang gue sendiri.
bicara masalah SWOT analisis, kalau orang bilang salah satu kekuatan gue buat bisa menjalani hidup dengan pressure yang banyak dulu di tahun-tahun 90-an tuh ya musik mereka, which is itu negatif atau positif gue nggak tahu deh. Gue sedikit cerita bahwa gue ini edik gitu loh. Gue ini seorang kalau sekarang sih recovering edik ya. Kalau bicara masalah zaman negara api dulu, orang-orang sering bilang gue pecandu. Mulai make tuh zaman 94-an tuh udah mulai nyimeng, udah mulai nokip lah zaman dulu. Terus makin sini makin berlanjut, udah kenal nyimeng, udah kenal nokip, akhirnya nggak pernah puas tuh. Ini kurang, itu kurang, sampai kepada benzo kalau kata anak-anak sekarang, daftar G. Zaman dulu belum ada yang kayak sekarang sih. Zaman dulu masih zaman Rohipno, BK, etc lah. Sampai akhirnya gue ngipek itu tuh bener-bener fakta, bener-bener kebawa banget sama dia gitu. Sifat dasarnya adiksinya dia sih gitu. Nggak pernah ngerasa cukup, kurang dan kurang gitu loh. Gokil. Dari 93 bor gitu, awal-awal mulai minum sampai akhirnya 13-15 tahun belakangan inilah itu. Seru sih kalau ada orang yang bilang sekarang nanya sama gue, menurut lo mabok gimana? Ya menurut gue get high itu enak banget, emang mabok enak banget gitu. Tapi kalau untuk sekarang bukannya gue nggak mau mabok, pun gue nggak mau gitu. Memang udah satu, bukan zamannya gitu. Masto dulu pernah bilang, Mastonya slang itu road managernya, dia pernah bilang, zaman dulu sama zaman sekarang atmosfernya udah beda, dan sekarang udah nggak zamannya lagi yang kayak gitu-gitu. Geli gitu ngeliatinnya, orang giting, orang ya males lah pokoknya ngeliatnya. Dan yang kedua kali memang badan ini udah nggak bisa, udah nolak gitu, mau dimasukin apa juga udah nggak dapet enaknya yang kayak dulu lagi. Gila, secara udah belasan tahun kali, hampir puluhan tahun. Jadi cerita intermezzo cukup lah. Jadi cerita dari 93 tuh udah mulai kenal ABC dan lain-lain sebagainya. Tiap hari, tiap konser giting, pokoknya tiap ada satu hal tentang dia gitu, acara dia, baik talk show atau apapun juga gue kejar. Tapi sebelum kesana get high dulu. Asik sih waktu itu, pola hidup zaman itu sih asik banget tuh. Sampai akhirnya dari 93 ke 96 97 deh kalau gak salah, gue kenal yang namanya ETEP cuy. Itu enak banget, itu drugs of choice, bener-bener dari semua proses yang dijalanin gitu loh. Emang paling the best sih doi ya. Tapi the best juga buat distraction yang hancurin ya, buat pembentukan perilaku ke arah yang lebih kusut tuh emang dia itu bahannya itu, drug of choice gue ETEP. Kalau anak-anak dulu bilang itu memang substance terbaik sih, paling enak sih kalau gue bilang. Karena gue tipikalnya downers gitu, jadi sedikit kita ngomongin bukan entertainment sih, sedikit ngobrol aja, sharing. Drugs itu kan ada yang halusinogen, ada yang uppers, ada yang downers gitu. Nah kalau gue sih lebih lovely ke si downers ini gitu loh, yang sifatnya nunduk, giti, ngeblee kalau bahasa dulunya itu, yang menurut gue itu yang namanya mabok gitu loh. Di downers itu yang pakau, boti, sedikit kanabis dulu kalau ya biar keren lah gitu loh. Kalau uppers ini sendiri kan yang sifatnya stimulan, memicu adrenalin, memicu cara kerja otak dan lain-lain, ngiprit lah, tripping, ecstasy dan lain sebagainya. Gue pernah coba tapi feelingnya nggak dapet.
mabok dari mana yang ada kenceng apa mata segala macam, ya pokoknya nggak kena lah buat gue dulu, buat anak-anak zaman dulu gitu loh ya. The bestnya tuh putau, sampai mulai gue kenal dari mulai zaman drag sampai jarum suntik gitu loh. Wah banyak banget proses pembelajarannya, banyak banget gue kehilangan momen, kehilangan hal-hal yang sebenarnya itu hal fundamental dalam kehidupan gue gitu, sampai gue udah nggak bisa ngerasain lagi yang namanya feeling. Gue bisa nggak ngerasain lagi yang namanya mana rasa senang, mana rasa marah, mana rasa sedih, mana rasa happy, semuanya flat man buat gue. Sampai akhirnya totally itu ngerubah belief system gue tentang kehidupan, belief system gue tentang apa itu norma-norma gitu, baik secara norma hukum, norma adat, norma sosial dan yang lain-lain. Jadi semuanya cara pandang tuh berubah. Tapi mungkin karena waktu itu masih muda juga kali ya. Kalau ngelihat teman-teman yang di atas panggung tuh, kalau gue lagi ngeband, apalagi gue ngelihat tauladan gue, role model gue, misalnya gue ngelihat kakak atau ngelihat Bim perform tetap aja makin keren gitu loh. Makin keren. Gue ngeliatnya begitu aja sih. Sampai once pada titik gue kehilangan beberapa hal yang penting, kayak misalnya kepergian dari bokap gue, terus perceraian dari keluarga, terus pergian dari adik gue dan lain sebagainya, yang membuat gue tuh nggak ngerasa apa-apa. Kalau orang normal tuh ada rasa sedih orang tua meninggal, ada rasa penyesalan. Nah kalau buat gue sih nggak ada masalah, yang penting gue happy gitu. Apa yang gue mau buat, apa yang gue rasain di hati gue, ya gue buat itu. Jadi feeling action, outcome-nya negatif gitu. Nggak pernah gue pikir-pikir dulu ya, under substance lah, memang selalu begitu gitu. Jadi buat pembelajaran juga buat teman-teman, saat lo masih menggunakan drugs atau apapun juga itu, saat lo under substance, lo punya kognitif sih nggak bakalan bisa jalan. Ini gue ngomong bukannya gue mau nasehatin, bukannya mau ngasih tahu lo, bukannya gue sok pinter juga, gue cuman sharing ceritain apa yang udah gue alamin. Sampai gue baca buku anak potlot kalau nggak salah deh. Bedanya lo sama jaing apa? Bedanya lo sama binatang apa? Kalau manusia, katanya nih di talk show-nya, gue inget banget dulu, manusia tuh punya pikiran, punya otak. Kalau binatang nggak punya, itu doang, gue bilang. Mereka bilang kayak gitu sih, yang dicerna di otak. Gue nggak tahu bener atau enggak, ya correct me if I'm wrong lah. Dari situ gue mulai banyak berpikir. Nih ngeliat anak-anak slang juga makin lama makin sini kan juga. Waktu itu mereka udah mulai pada kenal rehab lah. Balik lagi ke tadi, apa yang gue mau rasain gue buat, gitu loh. Nggak pernah melalui satu proses pikiran. Misalnya contoh, gue pengen mabok nih, ya udah gue tinggal jalan, gue bokul, gue mabok gitu, langsung gue buat. Harusnya hal yang benar adalah saat gue mau mabok berangkat sekolah gitu lah, saat gue mau bokul, saat udah ada barang itu depan gue, harusnya gue melalui proses pikiran, berapa banyak dampak positif sih kalau gue make, berapa banyak dampak negatif baru gue make, baru akhir keluar action gitu. Kalau bahasa programmingnya katanya sih, kalau bahasa kehidupannya tuh feeling, thinking, action, feeling, thinking, behavior gitu. Apa yang gue rasa langsung gue buat, nggak melalui feeling, nggak melalui thinking lagi. Jadi feeling action itu that's a different addict dengan normal people gitu, antara orang biasa dan manusia normal. Ya kadang-kadang orang normal pun seperti itu gitu. Gue nggak ini juga, teman kadang-kadang buat seorang pecandu, biasanya cara dia berpikir, cara dia bersikap, cara dia berperilaku ya begitu gitu. Lebih mengedepankan orang bilang apa ya, unconscious mind-nya, alam bawah sadarnya yang dikedepankan gitu loh, bukan conscious mind-nya, alam sadarnya.
Tapi ya seru juga sih buat jadi pembelajaran. Sampai pada suatu hari gue mutusin untuk capek nih, gue pegal begini-gini terus gitu. Sampai pada suatu hari gue mutusin untuk gue pengen ada satu kebanggaan dalam diri gue. Jujur sih dulu gue dimasukin sama ngelihat anak-anak slang itu udah mulai pada berubah nih, gue dimasukin sama nyokap gue dulu berbagai macam metode untuk penyembuhan, mau dari religi pesantren dulu zamannya ada inabah, sampai gue masuk ke pesantren, sampai juga pesantren dengan metode lain, metode dirantai apa segala macam. Tapi anehnya itu nggak buat gue jadi lebih baik sih, karena nggak ada honesty-nya yang dari gue untuk bener-bener ngerubah ke arah yang lebih baik lagi. Emang nggak ada juga dulu. Sampai akhirnya gue kenal sama program terapi komunitas dulu, yang katanya sih logonya setiap orang bisa berubah, kelompok membantu untuk sebuah perubahan gitu loh. Tetep kayak gitu lagi ke program lain lagi, Narcotic Anonymous, coba untuk dari dalam diri. Jadi setelah tadi melalui program-program eksternal dari luar, program religi tadi, program TC tadi, program EE tadi, itu kan semuanya dari eksternal, nge-push gue untuk merubah perilaku gue. Sekarang terus kemudian masuk lagi beberapa rehab lagi, katanya sih dari diri gue sendiri harus ngerubah gitu. Di NA itu gue kenal langkah gue yang pertama adalah gue ngakuin bahwa gue gak berdaya terhadap adiksi, sehingga hidup gue jadi gak kendali gitu. Sama gue ganti sih, gue gak berdaya terhadap emosi sebenarnya, menyebabkan hidup gue jadi gak terkendali. Nah itu awal rancangan rawatan buat diri gue sendiri. Gue buat awalnya dari situ gitu. Ya gak sembuh banget juga sih, masih on off sampai once pada suatu hari gue ada di titik jenuh, udah banyak banget ketertinggalan yang gue rasain, sampai gue melek, gue buka mata, gue lihat udah bukan gue gitu loh. Gue berhenti berapa belas tahun yang lalu sih, baru 11 ya sekitar segitulah. Gue berhenti bukan dari program, bukan dari bukan dari arahan orang, bukan dari sisi agama juga. Gue berhenti dari diri gue sendiri gitu loh. Saat gue ngerasa gue gak ada lagi yang dibanggain dalam diri gue, dari situ gue mulai ngebangun lagi. Dan lama ya nggak, prosesnya tuh mesti keluar masuk penjara juga, prosesnya tuh mesti kehilangan anak gue, kehilangan beberapa hal yang paling fundamental dalam diri lo gitu loh. Ya tapi seru sih, gue grateful, gue bersyukur dengan apa yang udah gue alamin sekarang. Seneng ngelihat anak-anak slang juga jadi motivasi sih. Mereka udah pada sembuh, mereka udah pada gemuk lagi gitu. Zaman dulu ada Bongki, ada Pai dulu pernah jadi personal slang juga, pernah nyiptain lagu Bip tuh Aku Gemuk Lagi. Nah itu cocok lah buat anak-anak mereka, buat Potlot 13. Get up, stand up lah, don't give up the fight nanti. Sampai kapanpun juga, sampai akhir ajal kita sebagai seorang recovering addict. Berat memang jalanin kehidupannya, karena ya pemulihan itu sampai seumur hidup gitu. Tapi ya menurut gue pemulihan itu simple sih. Orang bilang adalah pemulihan begini. Kalau menurut gue simple. Recovery is response and ability gitu. Tanggung jawab, respon dan ability. Sejauh mana respon lu dan sejauh mana kemampuan lu untuk nyikapin tadi kelemahan lo, kekuatan lo, peluang lo, dan ancaman lo ke depan. Itu aja sih. Sesi ini kayaknya cukup segitu ya, ngobrol-ngobrolnya, sharingnya. Seneng sih bisa berbagi sama teman-teman. So tetap semangat buat yang di luar sana yang masih user juga, yang masih under substance, tetap semangat, bisa kok. You can do it but you cannot do it alone gitu. Lo bisa buat tapi lo gak bisa buat sendiri. Lo coba datang, get back ke komunitas,
Sekarang ada di Instagram tuh, lo coba @Padepokan Recovery Slankers. Nah, di situ banyak site-site positif buat lu juga, teman-teman yang dapat beberapa gift dari hasil pemakaian lo. Baik itu dari segi medis, baik itu dari segi dapat bonus dari medis atau dapat bonus dari kehilangan orang-orang tertentu. Jangan takut, brother. Pemulihan ini nggak cuma sampai sini, sampai kita nanti menutup mata kita tuh bakal kita jalanin terus. Makin banyak pressure, makin seru ngadepinnya gitu. Ya, coba maafin diri sendiri untuk ke arah lebih baik lagi, biar saat menjalani kehidupan, saat gak punya rasa salah, lo akan ngejalaninnya dengan sepenuh hati gitu loh. Jangan pernah lihat masa lalu lagi. Maafin semuanya. Ya maafin, gak usah maafin orang-orang dulu lah. Forgiveness is not we do for other people, we do for ourselves dulu aja, buat get well and move on ceritanya. Oke, thank you semua udah mau dengerin gue ngobrol. So berharap kedepannya kita ketemu lagi di sesi yang lain. Gue berharap juga teman-teman semua bisa menginventaris diri, seberapa banyak persentase kekuatan kalian, kelemahan kalian, opportunity kalian, dan ancaman kalian. Saat kalian mengetahui itu semua, mungkin sedikit-sedikit kalian akan nemuin jati diri dan akan menjadi lebih baik lagi. Thanks guys, salam recovery, bye. Peace, love, unity, and respect.